akan menimbulkan sebuah konflik. Nah, jadi di sini kita akan belajar bagaimana sih cara kita untuk mengelola konflik yang ada di dalam organisasi tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Bapak Ikhwan untuk menjelaskan lebih lanjut terkait materi kita pada malam hari ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita banggakan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa serta jajaran kepengurusannya. Ketua Senat Mahasiswanya ada ya? Izin dari mana? Iya. Ada keluarganya. Iya, jajaran kepengurusan Senat Mahasiswa yang juga saya banggakan, Ketua Panitia Pelaksana beserta jajaran kepanitiaannya serta para peserta LKM latihan kepemimpinan mahasiswa yang berhadir pada malam hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, penutup daripada sekalian nabi-nabi, yang mana semua keteladanan dalam berbagai hal di dalam kehidupan termasuk dalam pengelolaan atau pengendalian konflik ada pada beliau. Baik, pada kesempatan malam ini kita akan membahas satu materi tentang manajemen konflik. Biasanya gitu ya, untuk memahami manajemen konflik, orang itu harus memahami dulu ilmu manajemen secara umum. Jadi orang yang memahami manajemen, potensi untuk memahami manajemen konflik itu lebih mudah. Untuk memahami manajemen dimulai dari kemampuan dia memahami kepemimpinan. Jadi memahami kepemimpinan dulu, baru manajemen. Karena kepemimpinan dan manajemen itu berbeda. Ya, kepemimpinan itu membahas tentang pengaruh atau mempengaruhi orang lain. Manajemen urusannya mengatur. Jadi kalau mau mengubah orang, menggerakkan orang, itu ilmunya dalam kepemimpinan. Kalau mau ngatur orang supaya ada keteraturan, supaya rapi dalam berorganisasinya, itu di manajemen. Nah, sebelum membahas atau memahami tentang kepemimpinan, sebelumnya ilmu yang paling dasar dalam kegiatan berorganisasi kita seperti ini, dalam berproses ini adalah tentang keorganisasian. Gitu. Nah, jadi paling dasar dulu harus dipahami keorganisasian. Yang kedua, di atas itu tingkatannya kepemimpinan. Ya, setelah itu manajemen. Manajemen bukan di atasnya ya, tapi di samping kepemimpinan. Nah, setelah kita belajar manajemen, baru kita belajar manajemen konflik. Ya, urutannya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya tidak ada yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, tapi ada tahapan. Konflik adalah suatu bentuk interaksi antara dua orang atau lebih yang berbeda dalam kepentingan, persepsi, dan tujuan. Konflik dilatar belakangi ketidakcocokan atau perbedaan. Ya. Jadi kalau kita bicara konflik, ya, konflik itu harus ada hubungan. Konflik kadang bisa terjadi kalau kadang ada hubungan. Hubungan itu dinamakan hubungan interaksi. Jadi, hubungan interaksi. Dalam hal apapun orang berkonflik mesti ada hubungan. Ya, mesti ada hubungan. Misalnya dia satu organisasi kah? Atau satu keluarga kah? Atau satu pertemanan kah? Atau misalnya persahabatan kah? Atau misalnya hubungan bisnis kah? Atau misalnya hubungan politik kah? Atau hubungan dalam bernegara kah? Jadi mesti ada hubungan. Syaratnya untuk terjadinya konflik harus ada hubungan. Bila tidak ada hubungan, kayak apa hendak konflik? Dalam kebersamaan ada hubungan, dalam persaingan ada hubungan juga, hubungan persaingan. Ya, jadi konflik itu asalnya ada hubungan. Ada hubungan. Nah,
inilah kenapa manajemen konflik itu nanti kita bahas salah satunya tuh. Manajemen konflik itu memandang salah satunya bahwa konflik itu menguntungkan. Kenapa? Karena konflik lahir dari sebuah hubungan. Orang nggak akan bisa berkonflik kalau tidak ada hubungan. Terlepas dari hubungannya hubungan apapun, hubungan kebersamaan, hubungan persaingan, hubungan kepentingan, hubungan bisnis, hubungan dalam hal pendidikan, hubungan keluarga dan lain sebagainya. Berarti ada nilai positif di situ. Hubungan persaingan positif gitu kan ya? Positif. Persaingan mendapatkan satu orang gadis misalnya kan ya? Yusril misalnya, ya Allah lah, kawan Firdaus, ya Allah menyukai perempuan yang sama. Lalu ada persaingan. Ya, hubungannya hubungan persaingan, menyukai perempuan yang sama. Ada nggak untungnya kira-kira? Ada. Yang tadi kada biasa bersampo, ya Allah, karena saingan bersampo. Yang tadinya rambut kada bisa bersuruh. Kenapa? Karena saingan bersuruh. Yang tadinya baju kada begosok, karena saingan begosok. Bersetrika, ya kada kayak itu. Yang suami bersaing merasa itu, merasa itu sedihnya kan, sedihnya tuh. Iya. Kada bakal meninggalkan sepeda motor berdatang ke kampus sebelum memandangi cermin. Udah turun mesin motor, anda hilang cermin udah yang mana ya? Karena saingan lebih klinis atau lebih rapi daripada seorang gitu kan. Itu ada hubungan yang menguntungkan walaupun persaingan. Setiap hubungan selalu ada sisi menguntungkannya. Syarat dalam sebuah konflik ada hubungan. Jadi kalau pian merasa pernah berkonflik dengan seseorang, flashback ke belakangnya, mesti ada hubungan. Ya. Misalnya berkonflik lawan tetangga, berarti ada hubungan tetangga ya Allah. Karena konflik tidak ada tanpa adanya hubungan. Bila pian merasa ada berkonflik dengan orang yang tidak berhubungan dengan pian, berarti pian yang bermasalah. Aku jadi mau bener aja lawannya tuh jadi itu kan ya. Nanti mana? Tuh nanti California aja misalnya. Itu pasti pian yang bermasalah ya Allah. Pasti pian yang bermasalah. Ya. Konflik dilatar belakangi ketidakcocokan atau perbedaan. Ini dasar umumnya seperti ini. Nanti ada juga konflik timbul karena memang diciptakan. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang pertama merugikan. Dilihat sebagai sesuatu yang negatif, konflik merugikan dan harus dihindari. Ini cara pandang orang-orang kolot, orang-orang bahari. Kalau dalam ilmu manajemen itu disebut orang-orang ini adalah orang-orang tradisionalis, bukan modern. Ya. Kenapa disebut kolot? Ya, karena menganggap bahwa setiap konflik itu negatif dan itu harus dihindari. Harus dihindari. Jadi kalau misalnya pian melihat tetangga pian kah, keluarga pian kah, orang misalnya bilanya kawin mela dua lagi bini, apa bakal lahian terus, konflik terus. Lalu pian memilih untuk kada kawin, menapu kawin kena tuh itu nah. Pian memilih kada kawin itu mas satu kok merugikan. Pian memilih untuk menghindari. Kalau konsep konflik itu kan harus ada dua orang atau lebih. Ya, tapi kalau kita perdalam, ya apalagi dengan bahasa kekinian, konflik itu satu orang pun bisa. Konflik batin ya, konflik dengan diri kita sendiri. Hendak kada kan, maju kamu kada kan, mundur kayak itu ya Allah, konfliknya di dalam diri kita, gitu kan. Nah, memilih untuk menghindari itu pemikiran tradisionalis ya, atau pemikiran yang sudah ketinggalan zaman. Ya, orang-orang kolot itu ya ketinggalan zaman. Karena nganggap harus dihindari. Jadi bila pian sampai hari ini nganggap konflik itu harus dihindari, masih berarti orang-orang kolot yang ketinggalan zaman. Walaupun pian hidup di zaman ini. Pian jalankan organisasi, pokoknya kita kayak apa supaya jangan sampai supaya adem ayem aja kita, jangan sampai bakal lahian kita di organisasi ini. Ayo kita rencaki kayak ini supaya kita tuh lebih harmonis, supaya kita tuh kada ada konflik. Untung mulakan judul di dua itu ya Allah, ada manajemen konfliknya. Temanya ini kan ada yang harmonisnya ya Allah. Nah, jakanya mewujudkan organisasi yang harmonis. Jadi itu kan itu masalah ya kalau masuk di nomor satu ini. Pokoknya ada harmonis saja itu kan ya. Sedangkan kan organisasi itu bisa maju dengan cepat
kalau ada konflik. Kalau di MBI itu belajar tuh di Kepemimpinan Pendidikan Islam, sebuah lembaga pendidikan yang dinamakan sekolah atau madrasah itu kalau mau maju harus ada konflik. Madrasah yang tidak pernah berkonflik maka lambat majunya. Jadi yang makin banyak konfliknya biasanya makin cepat maju. Asal bisa dimanajemen konfliknya ya. Tapi kalau konfliknya bisa dimanajemen hancur ya Allah. Iya, hancur gitu. Nah, jadi yang nomor satu tinggalkan. Hubungan kita kadang di nomor satu nih, dimerugikan. Ya, jadi yang sampai wah ini takutan di organisasi itu ada yang berkelahiannya, ada yang berkonflik, bermusuh, perselisihan, keberewaan dan sebagainya, tinggal Anda. Nih, kita maju ke yang modern aja. Ya, yang tradisionalis itu penakut, mentalnya kada kuat, walaupun harmonis, mentalnya kada kuat. Sehingga pas kena kena masalah sedikit aja, sudah dah. Sedikit aja masalah bisa, misalnya di organisasi ya, ada masalah apakah sedikit gitu ya. Itu pemilih kada turun lagi karena mentalnya lemah. Ya. Ada organisasi kita misalnya melakukan sebuah kesalahan, habis itu misalnya dipanggil orang atau apakah itu yang kada kuat mental mesti lari. Kada wani menghadapi. Kenapa? Karena kada terbiasa di dalam organisasinya berkonflik. Sehingga ketika muncul konflik dengan eksternal, lari. Nah, tinggal siapa biasanya? Si ketua kita tinggal ya, Pak. Menghadapi itu. Kita harus ngambil tanggung jawab itu di saat yang lain kadang ngambil tanggung jawab. Itulah bukti bahwa mental kita menang. Ya, kalau dalam bahasa pelatihan kepribadian biasanya mental pemenang. Mental pemenang. Jadi walaupun misalnya harmonis tapi mentalnya mental penakut, mental yang kada berani bermasalah kalau. Tapi walaupun banyak masalah karena mental pemenang sebertahan, dewasa itu bertahan. Ya, dia akan bisa membedakan mana yang urusan pribadi, mana yang urusan organisasi. Nah, jadi yang nomor satu harus ditinggalkan karena kita kadang hendak jadi orang-orang yang bermental penakut atau bermental yang tidak berani. Kalau mentalnya pemenang itu jelas dengan segala masalah yang ada enak jadinya. Dan masalah itu malah harusnya di dalam organisasi tempatnya. Kayak kita hidup ini kan tempat masalah. Ya kalau bilang ada hendak dapat masalah kan tidak bisa hidup. Oke. Kita menghakuni sudah hidup ini dengan berbagai permasalahan yang ada. Kan itu kalau kita ini sudah dikisahkan nih kan kayak ini kita hakuni hidup kita. Ya kalau? Ya. Coba kita pada mengampuni masalah-masalah pada hidup itu kita. Nah, karena itulah ya hidupnya tempat masalah. Nah, kayak itu juga dalam organisasi. Organisasi itu tempat masalah. Jadi kalau kita bercita-cita organisasi itu selalu harmonis tanpa ada masalah, itu berarti pemikiran yang kolot ya, yang ketinggalan zaman. Konflik itu dinamika. Untuk menciptakan dinamika sosial harus ada konflik. Kayak hendak menciptakan dinamika kalau hanya ada satu warna. Kalau hanya ada satu nada, putih aja berendah, putih, kayak apa dinamikanya? Paling ada sebuting warna yang hirang ada ya Allah. Nah, misalnya hanya ada putih aja, kayak apa hendak jadi dinamika ada kawan, tetap kayak itu aja. Sehingga perlu ada yang kayak itu. Makanya Bapak kan biasa memesangi ya, walaupun rancak ditawakan dan dikira begayaan. Jadi Bapak di organisasi itu perlu juga ada orang apa ngoler ya Pak. Kalau diserah, mau ingat nah rancak orang Bapak nih tempat materi Bapak. Perlu juga orang ada nama nyinggungan juga kan gitu lah. Ada nama untung padas kan perlu juga ada organisasi itu nama untung padas itu kan. Supaya itu yang ciptakan dinamika. Jangan ada yang bila kepandir kata nyinggung orang jangan dimusuhi ya jangan. Malah itu harus dikelola. Itu aset tuh. Aset. Malah kita nemukan orang yang bila saat kita juga pandir orang singgung. Ya kalau, nah jadi di sisi-sisi tertentu itu perlu dimunculkan untuk menciptakan konflik. Karena setiap air yang tenang itu bahaya. Tapi kalau sudah terbiasa air itu bergelombang, itu kan ada masalah lagi. Coba orang yang biasa ke laut, dapatnya ke sungai biasa. Orang yang biasa di sungai, dapatnya ke laut, masalah. Coba orang yang bisa bermotor biasa bawa pleng, dapatnya ke bawa pleng metik biasa. Coba orang yang biasa metik, dapatnya bawa pleng bisa. Masalah ya orang? Iya kan? Iya. Nah jadi harus ada dinamika itu ya. Kita ngambil sisi yang kalau dalam rintangan itu batu-batu besar, sehingga pas ketemu batu kecil tuh biasa.
Jangan yang biasa batu kecil bahkan kadang ada kerikil-kerikil itu nggak pernah terinjak kerikil dapatnya batu besar, rusak gitu. Nah jadi itu yang harus di ini, dan itu kadang di nomor 1 merugikan. Nah yang nomor 2 wajar. Sependapat lah kira-kira pian, konflik itu wajar. Pendapat lah. Ini tengah-tengah. Kalau ada yang anggap ini wajar, ya konflik itu wajar, itu masih ya netral sudah. Asal jangan yang merugikan tadi. Ya, secara pemikiran wajar itu netral, walaupun itu masih belum pas dalam berorganisasi. Keberadaan konflik tidak dapat dihindari karena itu harus diterima dan dirasionalisasikan. Ini pendapat orang-orang yang apatis. Artinya konflik itu ya harus ada. Kayak itu pun sudah, bila konflik pun sudah. Kadang kalau dihindari konflik itu, kalau sudah konflik pun sudah, itu kan ya. Kalau sudah berkelahi pun sudah, itu kan. Itu orang yang apatis, cuek aja. Bila berkonflik pun sudah. Ada orang yang kada ketujuan seorang, udah ya. Kada ketujuh ya, aku ninja gitu. Kalau lah bisa ada, kalau lupa dari itu. Aku nih gini, pemda hidup. Orang kada ketujuan, aku kada ketujuh ya. Orang kada lupa, aku kada ya, itu kan. Itu yang anggap wajar itu tadi. Padahal bila orang kada ketujuan kita, jangan kada ketujuh ya, jangan itu. Kayak kita supaya ini tuh ketujuan kita, ya kalau lah. Kan ada mental pemenangnya itu kan.